Ya, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah tentang analisis deskriptif tentang kuartil, desil, dan persentil. Nah, masih dengan ini yang sama ya, soal yang sama yang ini. Ya, bentar. Oh, ini tadi ada penambahan ya, jadi ada yang pindah. Kita delete dulu supaya dia balik lagi. Nah, oke, kita lanjutkan. Kita akan bahas tentang yang analisis yang deskriptif tapi yang kuartil ya. Yang pertama kita bahas tentang kuartil dulu. Sama pada intinya kuartil itu ya berarti kan ada Q1, Q2, Q3 ya, ada 3 ya. Sebenarnya 4 bagian sebetulnya, dibagi 4 bagian tapi dia memiliki nilai ada Q1, Q2, Q3. Bagaimana langkahnya, bagaimana cara penyelesaiannya? Yuk kita lihat yang penyelesaiannya dengan menggunakan data kelompok ya, dan yang data tunggal. Nah, ini dia. Ini rumusnya yang mungkin nanti kita akan gunakan. Saya bisa sedikit perbesar. Oh, terlalu besar. Nah, ini dia rumusnya ya. Oke, kita akan lihat, kita akan coba lakukan perhitungan ya untuk Q1, Q2, Q3. Di sini ada rumus Q1 TB, tapi bawah kelas ya ada P panjang kelas dikali 1/4N kurangi FK per FI. Nah, ini dia penjelasannya ya, frekuensi kelas sebelum kuartil, referensi kelas kuartil, dan ada panjang kelas interval. Oke, kita akan coba sama caranya seperti ini ya, seperti median. Sebenarnya kalau Q2 itu teman-teman langsung ya, Q2 itu sama dengan median. Nah, saya tulis di sini ya. Ini sama dengan median. Q2 itu atau median. Ini sama. Ya, jadi median, sorry bukan median. Q2 ya. Q2. Jadi Q2 itu sama dengan median gitu. Jadi kalau dicari ya berarti kita tinggal sisanya nyari yang ini aja, yang apa namanya? Q1, Q3. Karena Q2 itu biasanya ya di median gitu, masih yang itu jawabannya bakal seperti itu karena rumusnya ini akan sama. Rumusnya sama dengan kelas median 70,87. Kalau yang 78 ya ini sedikit beda datanya ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita coba ya yang pasti cara penyelesaiannya, rumusnya ya. Berarti kita harus cari dulu untuk Q1 kita harus cari dulu B1 ya, bawah kelas berarti posisi dulu. Kita tulis posisi Q1 ya, kita tulis posisi Q1. Q1 itu adalah sama dengan 1/4 dikali 60 ya, kali 60 range ya, atau langsunglah gak apa-apa lah 60. Nah, 15 itu posisinya ada di mana gitu ya, ada di posisi interval berapa, maka nanti kita bisa menentukan bahwa dia itu L0 nya berapa, 15 ya, kita hitung 3 tambah 4 7, 7 tambah 5 13, 13 tambah berarti di sini. Berarti ini akan menjadi apa namanya? Bawahnya ya, tapi bawahnya. Dia berarti keempat ya, baris keempat. Nah, baris 4 itu 48 di antara, kalau kita tulis antara 49 sampai 61 ya. Ini batasnya. Berarti kalau kita tulis ini TB ya, kalau di sini TB ya, tepi bawah kelas ya, berarti TB tepi bawah kelas itu sama dengan klik yang ini tepi bawah kelasnya ya. Kemudian selanjutnya ada apa lagi, FK frekuensi
boleh N juga boleh, si N dulu boleh, mau tulis N dulu, mau P dulu boleh lah. P dulunya 13 ya, P nya ya, dengan soal yang kemarin. N nya ada 60, misalkan tulis 6 boleh. Terus FK ya, FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Nah, kelas kuartil itu ada di sini ya, tadi itu ya. Nah, di sini berarti 5 tambah 4 tambah 3, berarti 12. Kita tulis 12. Kemudian frekuensi kelas kuartil itu 8, FI ya. FI. Kita sudah ketemu nih data-datanya yang diperlukan untuk mencari atau menghitung Q1. Nah, kemudian kita hitung sama dengan TB ini ya. Kemudian ditambah panjang kelas ini. Kemudian kasih tanda kurung ya. I per 4N. Berarti ini kan I per 4 itu sama dengan yang ini. Ya, sama dengan yang 15 ini dikurangi 12 ya. Ini kan FK ya, kemudian dibagi 8, kurung tutup, kemudian kurung tutupnya 2 kali ya, 2 kali. Nah, seperti ini harus pakai tanda kali, biasanya suka error ya. Enter, dan ini adalah jawabannya. Kita coba lihat. Berapa hasilnya? 53,378 ya. Ini bukan yang itu, yang ini ya 52 ya. Agak beda dikit ya, karena memang konsep dari data awalnya itu agak berbeda ya, tapi nggak apa-apa. Lihat di sini di frekuensinya teman-teman lihat ya. Nah, ini kan 34, sedangkan yang kita hitung di sini nggak sama ya. 3, 4, 8, 5, 8 dan seterusnya. Ya, karena memang saya lupa bahwa saya sudah mengubah sedikit soal yang ini ya, jadi agak beda. Tapi kita pakainya soal yang ada di sini saja. Ya, jadi biarkan ya ikuti yang hasilnya yang ada ini, sudah dilakukan perhitungan. Nah, kemudian kita cek bahwa Q1 itu ada nggak di posisi yang ini. Berarti kalau memang dia sudah ada, berarti sudah benar. Ya, benar ya. Udah di antara 49 dan 61, 53. Oke, sudah benar. Itu untuk Q1. Untuk Q3-nya, Q2 mah nggak perlu ya, karena itu median data kelompok Q2 itu. Yang kita hitung lagi adalah Q3. Q3. Sama, kita cari posisi Q3 dulu. Posisi Q3. Kemudian Q3 itu posisinya berarti 3/4 ya, sama dengan 3/4 dikali 60. Langsung aja lah 60 gitu ya. Enter. Nah, hasilnya adalah 45. 45 itu kita lihat posisi intervalnya ada di mana. 45 ya. Di sini kita hitung ini 7, 12, 20, 34, 34 tambah 20, 54 ya. 54 ada di sini berarti ya, di batas yang ke-6, di kelas yang ke-6. Berarti dia akan tulis ke-6 itu 75 sampai 87. Kita tulis dulu ya intervalnya 75 sampai 87. Kemudian sama ininya kita tulis lagi. Kita pindahkan ke bawah. Oke. Batas kelasnya berarti yang 75 ya, berarti 75 berarti ini kita ambilnya ya. Kemudian panjang sama, panjang kelas, jumlah kalau ditulis ya nggak apa-apa lah untuk tulis pengetahuan ya. Fx itu frekuensi sebelum kelas kuartil ya, sebelum kelas kuartil, jumlah sebelum kelas kuartil. Fx itu sebelum kelas kuartil, jadi 20 jangan diambil ya.
14 dari sini ya, 14 tambah 8 tambah 5 tambah 3 4 tambah 4 dan 3, 14 tambah 8 itu 22 ya, 22 tambah 5 27, 27 tambah 4 31, 31 tambah 3 34 ya. Jadi jumlahnya adalah 34. Sebenarnya di sini juga sudah ada ya. 34 ya. Oke, sudah ada yaitu sebelum fungsi dari kumulatif ya. Kita tulis sama dengan 34 ya. Kuartilnya yaitu 20 ya. Kita coba lakukan perhitungan. Sebetulnya sih langsung juga bisa ya. Kita coba gini ya, copy paste. Ini kan karena dia sudah terpola sama, dia akan langsung sebetulnya. Kalau kita cek, dia ada di antara ini kan, 81 antara 75 sampai 87. Ini bisa tinggal di copy paste karena bentuk yang lainnya sama semuanya. Nah, kalaupun enggak ya kita coba dengan manual ya. Ini ya, kemudian ditambah 13 kurung buka, ini 45 dikurangi 34 kurung tutup dibagi 20 ya, kurung tutup lagi, ini kurang tanda kurungnya, dan kita tambahkan kali ya. Biasanya saya sudah terakhir gitu ya, meneliti ininya, oh ya ini kurang dan sebagainya, enter dan sama hasilnya ya. Nah, ini adalah hasil dari Q3 ya, untuk Q3 nya. Kemudian untuk Q selesai. Nah, kita lanjut ke desil ya. Kalau desil itu D1 sampai 9 ya, dibagi 10 bagian, itu untuk desil. Kita akan coba lihat rumus desil itu ini. Nah, sama sih LI tapi bawah kelas desil ke I ya, sama namanya, mau TB mau apapun ya, maksudnya kenapa saya ubah-ubah beda-beda supaya tidak baku ya, tidak baku bahwa ini yang beda-beda gitu. Ini kan F besar, F sama padahal sama dengan yang tadi juga FK ya kan, sama-sama kayaknya, cuman saya hanya katakanlah sedikit mengubah gitu ya, supaya tidak baku bahwa simbol ini hanya sebuah pemisalan. Tanyakan di sini saya tulisnya C, boleh juga kan gitu. Kalau mau P lagi nggak jadi masalah gitu ya. Nah, sekarang kita coba yang desil ya, berarti desil kita pindah di sini deh, desilnya deh. Ini cukup atau di sini boleh deh. Bebas ya, mau dimanapun. Saya coba yang agak balik lagi ke atas gitu ya. Kita coba balik lagi ke atas. Desil kita akan coba desil keempat di sini ya, desil keempat. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita coba desil 4 ya. Oke. Atau D4 ya. Atau di sini tulisnya D4 boleh ya. Atau mau apapun silakan. Nah, kita coba lakukan perhitungannya untuk desilnya ya. Berarti kita harus cari batas tepi bawah kelas desilnya ya. Tepi bawahnya bagaimana caranya? Ini dia, I per 10 kali N. Berarti kita cari dulu L, posisi kita tulis posisi D4 ya. Nah, kita tulis posisi D4 itu sama dengan T4 dibagi 10 dikali kali totalnya kan ada 60 ya, kali 60. Nah, posisinya ada di 24. Nah, 24 itu ada di mana? Kita balik lagi ke sini. 24 ya, 3 tambah 7 5 tambah 8 ya. Atau di sini boleh 24, ini kan 20 sampai sini 24 adalah berarti ada di sini di posisi yang ini, posisinya ada di 5 ya, yang warna hijau ini ya, berarti 6 kita tulis, berarti posisinya di intervalnya adalah 62 sampai 74.
terus di sininya 62 sampai 74 ya, posisi apa namanya, posisi desilnya ya. Kemudian selanjutnya berarti bawah kelasnya adalah sorry bukan di sini, ini LI ya, bolehlah kita ganti lagi LI ya. LI nya sama dengan ini, sorry ini ya, ini LI nya. Kemudian ada N sama dengan 60 ya. Kemudian ada F besar. F besar itu frekuensi kumulatif sebelum desil. 20 ya, betul ya, 20 ya, ini dia. 20. Nah, ini dia. Sebelum kelas desil. Itu 20. Kemudian ada F kecil. Itu desil, posisi desilnya berapa? Posisi desil itu ya ini 14. Tulis 14. Kemudian panjang kelasnya adalah 13. Kita lihat, kita hitung di sini D4-nya ya, sama dengan tepi bawah, kemudian ditambah 13 dikali, boleh dikali, kemudian ini 1 I per N berarti 4/10 kali 60 berarti yang ini sudah ada ya, dikurangi F besar 20 kurung buka dibagi dengan F kecil, kurung tutup. Nah, boleh ini hasilnya adalah 65,2126 ya. Nah, ini sama ya. Nah, ini dia posisinya, posisi D4 ini ya. Tinggal kita bulatkan. Nah, seperti itu barangkali ya. Itu untuk D4. Untuk yang lainnya ya sama juga sih, untuk D10, D10, D7, D6 ya, posisinya seperti ini caranya. Tinggal diganti aja posisi dia ada di mana, kemudian dilanjutkan perhitungan dan nanti ketemu juga. Karena ini sudah pas ya, 65 ada di antara 60 dan 74. Itu untuk yang desil. Kemudian selanjutnya adalah yang persentil ya. Nah, persentilnya kita lihat ke data yang kelompok ya. Di sini kita coba lihat persentilnya. Nah, ada yang ke 4 macam-macam ya persentilnya ya. Nah, ada yang ke 1, kalau lihat persentil itu dari 1 PS1 sampai 99, jadi banyak sekali ya. Kita coba yang ini aja deh, 63 ya, persentil yang 63 kita coba. Di sini kita tulis PS ya, PS persentil ya, persentil. Kita kasih judul dulu deh, desil D4 atau persentil. Di sini PS 63 kita ambilnya yang 63-nya. Oke, kemudian sama seperti pada umumnya kita cari posisinya dulu, posisi PS 63 ya. Posisi 63 berarti sama dengan 63 dibagi 100 dikali 60 ya. Pernya kan 100. Kalau misalkan desil pernya per 10. Kalau kuartil pernya 3. Karena 3 jadi 3 bagian. Persentil jadi persentil itu dibagi 4. Maaf, bagi 4 karena dibagi 4 bagian ya, ada 4 posisi bagian. Kemudian kalau yang ini ada 100 bagian, jadi bagi 100 ya. Kalau desil bagi 10. Oke, inilah posisinya. Posisi di 37,8 ya. Itu kira-kira walaupun koma-komaan ya kira-kira aja 37 di mana ya. 37 kita lihat di ini.
Ini kan 34, berarti harus lebihnya, berarti di sini di 54 ya. 54 itu di posisi yang ke-6 ya, posisi ke-6. Berarti kita tulis intervalnya 75 sampai 87. Kemudian untuk kita sama ya, LI batas bawahnya ya. Ya, batas bawah dari ini berarti posisinya 75 ya, berarti yang ini. Nah, ini dia 74, ini ya, sama dengan 74,5. Oke. Kemudian untuk N-nya tulis 60 ya. Untuk F-nya kumulatif sebelum ya, sebelum kelas sebelum kelas median, sebelum yang ini ya, berarti ini 34 ya, karena kan ada di posisi 54 ya. Jadi kita tulis tadi 34 ya, F besar itu 34. Kemudian ada yang kelupaan, ya udah nanti diperbaiki. Ini sisi modusnya hilang, harusnya tadi modusnya, nggak apa-apa, nanti diperbaiki. Kita lanjut dulu ya. Kemudian F kecilnya yaitu posisi dia berada di mana ya, dari 20, berarti kita tulis F kecilnya yaitu 20, dan C nya adalah 13 ya. Oke, selanjutnya kita coba lakukan perhitungan, sama ya sebetulnya hampir sama dengan yang tadi ya, rumusnya masih sama, hanya pernya itu dibagi 100 gitu, itu aja selesai pada dasarnya ya. Ini dikali ditambah 13 kan, kemudian dikali kurung buka ini 37,8 ya, sudah diperkecil ya ini ya 7. Kemudian dikurangi 34 kurung tutup dibagi 20. Rumusnya sih masih sama ya, ini sama seperti rumus median ya, ini 76,97. Sama enggak ya dengan di sini? Kalau ya kita anggaplah nggak beda jauh ya, anggap sama ya 9. Oh, kebetulan ini sama ya. Nah, inilah hasilnya yang persentil 63. Persentil yang lainnya samalah, ini tinggal dicari posisinya aja, tinggal dirubah. Misalkan sebenarnya ini bisa langsung ya. Kita coba ya. Copy paste. Kita coba yang lain ya, misalkan kita pengennya yang 45 deh misal ya, kita misal ambil 45. Ini kan udah biarin dulu, kita cari posisinya, dia posisinya kan yang 45 ya, jangan yang ini, ubah dulu posisinya. belum selesai ya, ini biarin nanti dia berubah. Nah, ininya kan berubah ya, kalau 45 itu interval seri, kita cari yang posisi 27 ya. 27 itu di mana, kita coba lihat, kita harus sering balik lagi melihat ke sini ya. 27 itu ada di sini ya. Nah, 27 itu ada di 34. Berarti intervalnya adalah 62 sampai 74. 62 sampai 74 ya. Intervalnya 62 sampai 74. Karena kan beda ya. Kemudian ininya adalah diambil dari 62 ya. 62 itu berarti ini. Nah, oke. N-nya 60, F-nya ya sebelumnya berarti ya. Jumlah frekuensi sebelumnya 20 ya. 8 tambah 5 tambah 4 tambah 3 ya. Berarti 20 ya. Di sini 20. Ini berarti dia frekuensi posisi dia itu 14. Nah,
kemudian lainnya sama, ya udah selesai berarti. Ini otomatis ya. Kalau sudah rubah yang lainnya dia akan otomatis 68 ya, posisinya pas ya berada di sini. Nah, itu barangkali untuk yang apa namanya? Untuk yang persentil ya ataupun desil. Itu adalah materi yang tentang desil, Q1 atau kuartil, desil dan persentil. Nah, silakan teman-teman coba bisa dilanjutkan ya dengan langkah-langkah yang tadi saya sudah jelaskan. Mudah-mudahan bisa diikuti, dan kalaupun ada kendala boleh menghubungi saya secara langsung. Mungkin itu saja materi kita pada video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.